Aku yang awalnya kaget berangsur jadi agak tenang ketika merasa kalau sepertinya yang datang itu benar-benar orang. Ternyata memang benar, aku melihat ada seseorang sedang melangkah mendekat. Karena masih cukup jauh, jadinya aku masih hanya bisa melihat dalam bentuk siluet. Tapi aku sudah bisa yakin kalau orang ini adalah sosok laki-laki. Kalau melihat dari posturnya ketika sudah cukup dekat, barulah aku bisa melihat dengan jelas kalau ternyata yang mendekat ini adalah seorang security gedung. Leganya, aku jadi bisa segera turun dengan meminta untuk ditemani ke bawah. Pak, aku menegurnya. Ketika kami akhirnya sudah berhadapan, karena gak familiar, aku melirik ke name tag yang ada di seragamnya. Aku membaca nama Wawan. Iya, aku lupa apakah aku pernah melihat Pak Security yang satu ini atau belum. Karena wajahnya masih agak asing. Tapi mungkin saja aku lupa. Atau security baru, bisa jadi. Pak Security ini tersenyum. Pak Wawan, tolong antar saya ke bawah dong. Hehehe. Aku meneruskan kalimat yang sempat terpotong sebelumnya. Boleh mbak, kebetulan saya juga mau turun. Jawab Pak Wawan sambil tersenyum. Oke pak, sebentar ya, saya pamit ke dalam dulu. Lalu aku bergegas berlari ke dalam untuk bilang ke Pak Indra kalau aku turun duluan. Diantar siapa mbak? Tanya Pak Indra. Security pak, Wawan namanya. Saya duluan ya pak, jawabku sambil langsung bergegas pamit. Pak Indra yang kelihatan seperti masih punya pertanyaan akhirnya membiarkan aku pergi. Sesampainya kembali di pintu depan, aku masih melihat Pak Wawan berdiri dalam gelap menungguku. Sudah pak, yuk kita turun, ucapku. Kemudian kami berjalan menuju eskalator yang sudah dalam keadaan mati. Makasih ya pak, saya nggak berani jalan ke bawah sendirian, takut. Iya mbak, memang agak seram sih, hehehe. Sepenggal percakapan terjadi dalam perjalanan kami ke lantai dasar. Pak Wawan baru ya kerja di sini? Tanyaku. Enggak mbak, udah lama kok, jawabnya pendek. Satu persatu tangga kami turuni, satu persatu lantai kami susuri. Ruang gelap sebagian jadi sisi yang harus dilewati. Barisan kaca display toko yang sudah tutup memantulkan bentuk yang ada di hadapannya, layaknya cermin. Sesekali ada percakapan antara aku dan Pak Wawan. Percakapan yang selalu aku yang memulai, beliau hanya menjawab seperlunya. Terus seperti itu sampai ketika aku mulai merasa ada yang gak beres. Tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki. Langkah kaki yang sepertinya ada di belakang kami. Refleks aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong. Gak ada orang sama sekali. Pak Wawan seperti gak menyadari ada suara langkah. Seperti hanya aku yang mendengarnya. Sementara dia terus berjalan sambil pandangannya tetap mengarah ke depan. Pak, kayaknya ada orang di belakang nih pak. Akhirnya aku buka suara. Biarin mbak, jawab Pak Wawan pendek. Ya sudah, aku ikuti saja. Terus melangkah, coba mengabaikan suara yang jelas-jelas kedengaran. Sekali lagi, tipikal berjalan di dalam mall, sisi kanan atau kiri adalah kaca display toko-toko yang berbaris. Toko yang tentu saja sudah dalam keadaan tutup dan kosong. Kaca-kaca display ini, kalau ruangan di dalamnya dalam keadaan gelap, tentu saja menjelma menjadi cermin. Cermin yang memantulkan semua objek yang ada di hadapannya. Awalnya aku gak memperhatikan pantulan yang ada di kaca ini, karena sudah pasti isinya adalah aku dan Pak Wawan, yang sedang berjalan menyusuri depan toko. Benar adanya. Karena kami yang sedang ada di depan kaca, ya jadi pantulan tubuh kami berdualah yang muncul. Tapi ada yang aneh. Ada yang menarik perhatian dari pantulan kaca. Hal itu menyebabkan aku jadi memperlambat langkah. Karena itulah Pak Wawan jadi beberapa langkah di depan. Semakin penasaran aku untuk memperhatikan kaca display toko. Beberapa detik kemudian aku semakin melambatkan langkah. Sampai akhirnya benar-benar berhenti.